Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu. Sudah selesai lebarannya, betul ya, sudah selesai liburannya. Gimana liburannya hari ini? Luar biasa, saya liburan sakit, luar biasa. 3 hari saya terserang flu, asam lambung naik, cuman bisa tiduran. Tapi luar biasanya, saya punya mama yang luar biasa, merawat saya karena saya nggak bisa jalan, cuman bisanya duduk karena asam lambung saya naik. Tapi kepikiran juga, pelayanan nih minggu ini gitu kan, harus persiapan materi. Tuhan, aku percaya Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan, dan sampai detik ini luar biasa Tuhan memberikan tuntunan untuk saya bisa melayani pagi hari ini. Amin. Oke, pagi hari ini saya tidak berbicara tentang Kristen progresif yang lagi ramai sekarang ini. Kita berbicara tentang pertobatan yang progresif aja. Amin. Amin. Tema pagi hari ini adalah ambassadors. Ambassadors. Apa itu ambassadors ya? Saya juga bingung kenapa Tuhan kasih kalimat ini, kata ini, benar ya? Ambassadors. Tema pagi hari ini saya kasih judul ambassadors. Kata ambassadors itu bisa dibilang duta besar. Memiliki arti perwakilan dari sebuah negara atau lembaga yang menerima delegasi penuh untuk melakukan tanggung jawab yang ditugaskan oleh negara atau lembaga tersebut. Setiap ambassador mempunyai tugas yang sangat spesial Bapak Ibu. Dan secara tidak langsung membawa nama baik sebagai representasi akan sesuatu. Dan tugasnya enggak remehan. Tugasnya itu sangat penting, jadi enggak boleh dianggap remeh ya gitu. Kita adalah ambasadornya Tuhan, ambasador-ambasadornya Tuhan yang telah dipilih sejak awal oleh Tuhan. Katakan ambasador. Dutanya Tuhan. Sebagai anak-anaknya kita sudah merasakan yang namanya kenikmatan yang luar biasa. Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pastinya. Kita harus menjadi perwakilannya Tuhan Bapak Ibu. Kita harus menjadi perwakilannya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi duta besarnya Tuhan. Bukan dipanggil untuk mempermalukan Tuhan, enggak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi duta besarnya Tuhan, duta wakilnya Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas. Kalau kita baca firman, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan enggak hanya sekedar pilih kita cap cip cup kembang kucup, enggak. Tuhan memilih kita itu enggak main-main, dia menciptakan kita itu enggak main-main. Sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah menciptakan tujuan hidup kita. Saya percaya itu. Sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan tujuan hidup kita. Enggak mungkin Tuhan menciptakan manusia, udah aku ciptain manusia, udah berkembang, beranak pinak. Enggak, tujuannya enggak gitu. Tapi ada tujuan yang lebih jelas, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saat Tuhan pilih kita, Tuhan pasti punya keputusan. Dan keputusannya itu enggak pernah salah. Karena Tuhan enggak pernah salah pilih Bapak Ibu. Di Efesus 2 ayat 10 dibilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dibilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah menciptakan tujuan hidup kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kebanyakan seringkali kita belum tahu akan tujuan hidup kita, tujuan kita, arah kita. Karena yang bisa bawa kita ke tujuan kita ya cuma Tuhan. Karena Dia yang mulai memiliki tujuan hidup kita gitu. Tuhan menebus kita dengan pengorbanan yang luar biasa supaya kita menjadi duta-dutanya Tuhan. Dengan pengertian bahwa kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Yang Tuhan sudah persiapkan Allah
dari awal. Tuhan sudah mempersiapkannya dari awal. Artinya cuma Tuhan yang bisa bawa kita ke tujuan kita. Kita harus basicnya dalam gospel ya Bapak Ibu. Dalam kebenaran, dalam kasih karunia Tuhan. Karena jangan sampai anak-anak muda di JKM Mount Sharon, saya himbau untuk benar-benar belajar mengenal firman Tuhan secara benar. Cari mentor yang benar supaya kita paham betul esensi dasar dari firman Tuhan. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab gitu. Jadi kita sebagai anak-anak muda, tempat ini juga harus belajar mengenal esensi kebenaran firman Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 16 dibilang, ayat yang luar biasa, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Makanya Tuhan habis-habisan cari kita, kejar kita saat kita berusaha untuk lari dari Dia. Tuhan tangkap kita betul-betul karena apa? Karena kita anaknya. Karena kita adalah pilihannya. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Allah telah mendesain manusia sedemikian rupa, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu. Selanjutnya Allah mempercayakan kepada manusia untuk bertanggung jawab dan mengusahakan menata dan mengelola seluruh semesta. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Allah menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya, memberi mandat kepada manusia. Terkadang kita nggak memahami mandat itu. Karena kita sebagai manusia maunya egonya kita yang dipenuhi. Kalau dengar kebenaran udah nggak mau, capek. Padahal kebenaran itu yang menghidupkan kita, Bapak Ibu. Terkadang kita hanya mau berkatnya Tuhan aja, tapi nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Benar? Terkadang kita hanya mau berkatnya Tuhan aja, tapi nggak mau dibenahi hidupnya sama Tuhan. Halo, anak-anak muda juga di sini. Terkadang kita cuma mau berkatnya Tuhan, tapi nggak mau dibenahi hidupnya sama Tuhan. Itu yang jadi poin dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tuh bukan hanya sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita nggak hanya cari berkat dalam kehidupan di dalam hidupnya Tuhan. Tapi lebih dari itu, Dia punya tujuan dalam kehidupan kita. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Ini ayat luar biasa sekali Bapak Ibu. Suatu hal yang perenungan yang luar biasa, bagaimana Tuhan melihat kita yang begitu indah. Ayat 5 dibilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kedaulatan dan dalam cinta kasih-Nya, Bapak Ibu. Manusia yang telah gagal dalam mentaati perintah Tuhan, manusia yang telah berdosa dan telah menjadi hina, diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Luar biasa banget. Allah memperbarui manusia dan menjadikannya rekan baginya. Itu panggilan pertama dalam kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dijadikan rekan sekerja Allah untuk menjadi ambasadornya Tuhan. Karena kita
Kalau membaca perjanjian baru Bapak Ibu, kita pun menemukan bagaimana Yesus ketika ia memulai pelayanannya. Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya awal-awal itu. Kepada beberapa nelayan yang ia jumpai, ia berkata kalau nggak salah di Matius 4 ayat 19 kan bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan memanggil mereka untuk menjadi rekan baginya. Dia mengajar, membimbing, mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Yesus menjadikan para murid rekan tidak hanya sekedar ia masih ada di dunia ini, tetapi sebelum Yesus naik ke surga, ia pun tetap para murid untuk mengabarkan Injil Tuhan. Ia tetap menyertai para muridnya untuk menyebarkan Injil Tuhan. Lalu tugas kita sebagai ambassadors-nya Tuhan itu apa sih? Yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Aduh, berat. Yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Bisa ditunjukkan? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Duta besar kerajaan Allah pasti hidupnya di dalam Tuhan. Amen. Enggak mungkin di luar Tuhan. Itu nyatanya, itu kebenarannya. Dan jika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kita pasti hidupnya bukan mempermalukan Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita pasti memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang paling mendasar. Gak mungkin duta besar yang sudah dipilih di setiap negara tujuannya untuk mempermalukan negaranya sendiri. Gak mungkin gitu. Yang sudah dipilih, pasti mereka memiliki tanggung jawab memberikan nilai-nilai, value untuk memperkenalkan budaya negara mereka. Kita ditempatkan untuk membangun jembatan, Bapak Ibu. Bukan jembatan yang ada di Kimangun Sarkoro ya, bukan. Membangun jembatan yaitu hubungan gitu. Kita dipanggil untuk membangun jembatan yang terhubung dengan sesama. Bukan sebagai pemecah belah dalam komunitas. Kita dipanggil untuk menjadi jembatan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah hubungan, bukan dipanggil untuk memecah belah suatu komunitas. Jembatan yang bagaimana Bapak Ibu? Jembatan yang menghubungkan Tuhan dengan dunia, dengan sesama, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sama seperti Yesus melakukan itu. Yesus juga melakukan itu untuk Bapaknya. Dan itu menjadi contoh teladan bagi hidup kita Bapak Ibu. Yesus tinggal di tengah-tengah pemungut cukai, orang-orang yang berdosa, menerima mereka, menjadi utusan Tuhan buat mereka, menyatakan kasih Tuhan buat mereka, tanpa menjadi sama. Tanpa menjadi sama. Sayangnya banyak kali kita tanpa sadari menjadi jembatan palsu. Apa itu jembatan palsu? Ada banyak pelayanan yang gak jelas. Saya selalu belajar meng-cross-check diri saya dalam pelayanan saya Bapak Ibu. Karena saya pernah terjebak rutinitas akan pelayanan hidup saya. Datang ke gereja, dijadwal, ya udah datang, tanpa merasakan apa-apa, tanpa mengalami apapun dalam hidup saya. Sampai saya bertanya, Tuhan tuh ada gak sih? Pemikiran itu muncul gitu. Kayak pelayanan, sekedar pelayanan tapi gak merasakan Tuhan dalam hidupnya. Kayak kosong sekali gitu. Sampai akhirnya saya meng-cross-check, ada yang salah sama diri saya. Saya gak kejar hubungan, saya cuma kejar pelayanan supaya terlihat good, supaya terlihat oke. Tapi saya enggak kejar hubungan Tuhan. Hubungan saya sama Tuhan. Saya enggak kejar keintiman saya sama Tuhan.
Padahal yang paling penting adalah hubungan kita sama Tuhan, keintiman kita sama Tuhan. Bukan pelayanan nggak penting, pelayanan tetap penting, tapi prioritas kita adalah hubungan kita sama Tuhan. Saya selalu mengimbau bahwa kita harus cross check apakah kita masih memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengalami hubungan yang kuat, hubungan yang intim, hubungan yang dalam sama Tuhan, pelayanan kita akan menjadi dampak dan itu memurniakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada banyak pelayanan yang gak jelas, banyak kita diutus Tuhan tapi isinya penuh dengan perpecahan. Isinya penuh dengan gosip, isinya penuh dengan cuma melihat kekurangan rekan sepelayanannya, isinya cuma kekurangan komunitasnya, isinya cuma kekurangan gerejanya. Saya mau himbau bahwa, saya mau katakan juga bahwa enggak ada komunitas atau gereja yang sempurna Bapak Ibu. Karena di dalamnya isinya manusia-manusia yang enggak sempurna juga gitu. Saya yakin ini, gimana kita, di sini kita belajar untuk menerima diri kita dulu. Menerima kelemahan diri kita dulu sebelum kita bisa menerima kelemahan orang lain. Menerima sesama kita, menerima kelemahan sesama kita gitu. Jadi masih sering saya dengar bahwa gereja ini kurang ini, gereja itu loh lebih luar biasa itu follow up-nya. Wah mantap itu. Kita nggak bisa membandingkan gereja satu dengan gereja yang lainnya. Karena di dalamnya manusia-manusia yang nggak sempurna gitu. So itu namanya nggak membawa pesan Tuhan. Sebagai duta besarnya Tuhan, itu nggak membawa kemuliaan nama Tuhan. Bayangin kalau ambasadornya Indonesia di Amerika, kerjanya cuman curhat soal kekurangan bangsanya doang. Nah, lalu kapan dong cerita budayanya Indonesia? Kalau isinya cuman curhat tentang kekurangan bangsanya. Nggak mungkin. Duta besar yang sudah dipilih, dipercayakan, hanya ngomong soal curhat tentang kekurangan bangsanya. Enggak akan mungkin gitu. Tugasnya pasti memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, tentang value-nya Indonesia, karena itu tugas utamanya seorang jembatan. Gitu. Sebagai jembatan, jembatan yang benar, jembatan yang bagus harus jelas. Ini yang Tuhan kasih impress dalam diri saya. Karena saya sempat ngobrol, bergumam dalam hati, kadang kok aku beberapa hari menurun ya Tuhan gitu. Menurun yang tadinya bisa setiap minggu saya bisa ketemu orang 2-3 orang untuk deep talk. Tapi kenapa aku sekarang ini kok menurun ya Tuhan? Ada impress, jembatan tuh harus benar. Jembatan tuh harus bagus, jembatan harus jelas. Misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu harus dikobarkan lagi. Dari mana dan nyampe dan kita misi yang sudah kita dapat dari Tuhan tuh harus nyampe gitu. Itu misi ambassador yang menyatakan kemuliaan Allah. Saya minta tolong untuk ditampilkan gambarnya. Nah, saat saya harus berterima kasih dengan Google. Saya mencari ini di Google Bapak Ibu. Saya ketik jembatan gitu. Munculnya ini juga gitu. Dan itu sesuai dengan tema saya, ambasador. Karena ini jembatan ambasador. Terletak di Kanada gitu kan. Wow luar biasa ini sesuai dengan tema saya gini. Ini jembatan ambasador yang ada di Kanada. Jembatan ini misinya Tuhan yang kasih dari Tuhan. Tujuannya untuk menghubungkan ke kota-kota, ke komunitas-komunitas yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita selalu protes, aku nggak mau tempat ini Tuhan, aku nggak punya temen, aku nggak mau tempat ini Tuhan, bingung cara ngomongnya kayak gimana, aku nggak mau di kota itu Tuhan, ya ampun kotanya kecil sekali Tuhan, aku nggak mau ke pedalaman ini Tuhan, banyak nyamuk. Terkadang kita sulit untuk menangkap misi Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita pengennya nyaman, nggak mau dengar
hal-hal yang gak nyaman buat telinga kita. Jembatan harusnya gini gitu. Dari Tuhan ke kota atau ke komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Untuk kita tujuannya mempermuliakan nama Tuhan, yaitu memperkenalkan pribadinya Tuhan, bukan mempermalukan namanya Tuhan, itu sebagai anak Tuhan. Poin kedua adalah, memuridkan atau menjadi teladan. Tema besar di tahun ini. Pemuridan bukan untuk bermultiplikasi, diingat baik-baik. Pemuridan bukan untuk bermultiplikasi, tapi menduplikasi, Bapak Ibu. Ini harus jelas dalam kehidupan kita. Kita perlu jadi cetakannya Kristus sebelum kita mencetak anak-anak Kristus. Dalam memuridkan, yang harus kita lakukan adalah belajar untuk mendengar, bukan hanya untuk didengar terus-terusan. Kita harus bertumbuh keimanan kita sama Tuhan. Kita harus percaya sama pribadinya Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mau didengar, tapi juga belajar untuk mau mendengar rekannya kita, komunitasnya kita gitu. Pemuridan itu sarana fasilitas yang Tuhan sediakan. Tapi tujuannya tetap untuk membawa ke Tuhan, bukan ke diri sendiri. Bukan menduplikasi diri kita, enggak. Tapi menduplikasi pribadinya Tuhan. Bukan ke diri sendiri. Untuk dicontohkan ke mereka. Ya, kita jadi teladan buat mereka. Tapi tujuannya bukan untuk menduplikasi diri kita ke anak itu gitu. Tapi Tuhan yang harus jadi duplikasinya. Makanya pentingnya kita perlu jadi cetakannya Kristus terlebih dahulu sebelum kita mencetak anak-anak Kristus gitu. Dalam pemuridan menjadi sarana kita untuk belajar mendengar. Mendengar tuh gak gampang loh Bapak Ibu. Sangat sulit untuk kita belajar mendengar. Contoh deh, kita sebagai anak mendengar orang tua, aduh gimana? Bere ya, tolong beliin ini di warung. Iya sebentar lagi game asik gitu ya. Bere ya, udah 2 kali, 3 kali, kelengkingan begitu kuat. Ya, terkadang kita sulit belajar untuk mendengar. Ada yang cerita anak rohani saya, Cik, gimana ya belajar untuk mendengar gitu. Aku tuh susah kalau mendengar, nanti kalau aku dengar ceritanya dia, terus aku jadi kepikiran Cik, sampai rumah tuh masih kepikiran gitu. Terus cara buangnya gimana gitu ya. Kita harus belajar untuk bisa belajar mendengar di setiap komunitas kita. Karena itu juga disebut sebagai penerimaan. Karena penerimaan mendahului perubahan Bapak Ibu. Memuridkan bukan berbagi pengetahuan, tapi berbagi kehidupan. Memuridkan bukan berbagi pengetahuan, bukan hanya berbagi pengetahuan, tapi berbagi kehidupan. Saat kita bagi hidup, kita akan semakin hidup. Saat saya kondisi lagi gak oke nih, contoh ada anak lagi sharing, tapi saya mempersiapkan diri saya supaya apa yang saya kasih solusi bukan dari pemikiran saya sendiri, tapi benar-benar hikmat Tuhan yang berbicara pada anak itu. Tapi ketika saya bisa memberikan solusi, itu jadi sesuatu kekuatan buat diri saya bahwa oh iya ya, ketika kita bisa bagi hidup, kita semakin hidup gitu. Karena ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Para ahli Taurat bisa mengajarkan tapi nggak bisa memuridkan. Jangan sampai kita seperti para ahli Taurat yang bisa mengajarkan, yang bisa paham betul Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Tapi nggak pandai akan memuridkan. Kunci dari pemuridan adalah ketaatan, bukan kehebatan Bapak Ibu. Taat, belajar taat itu juga nggak mudah. Makanya ikut Tuhan tuh nggak mudah. Kita harus punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita menghidupi firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 1, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Yang pertama adalah, ikutlah teladan saya
seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Orang percaya seperti Paulus aja dipanggil untuk mengikut teladan Kristus. Saya suka tokoh ini. Dia smart, dia kritis. Tapi dia tidak memakai kepintarannya untuk membanggakan dirinya. Tapi dia menundukkan otoritasnya untuk taat pada Kristus. Untuk mengikuti teladan Kristus gitu. Makanya sebelum kita jadi teladan, kita harus mengikuti teladan Kristus terlebih dahulu. Karena teladan yang sempurna hanya Tuhan yang memiliki. Manusia punya kekurangannya. Tapi yang sempurna, teladan yang sempurna hanya Tuhan yang memiliki, Bapak Ibu. Ini yang kenapa? Kenapa kita penting untuk mengikuti teladannya Kristus. Karena ini membuat kita menghindari berjalan memakai nama Tuhan demi kepentingan kita, demi agendanya kita. Padahal tujuan utamanya memuridkan, menjadi teladan untuk melakukan agendanya Tuhan, bukan agenda kita. Saya teringat quotes dari Pastor Samuel Lanton. Ini saya baca ketika lagi drop-dropnya. Menjadi teladan bukan berarti hidup kita harus selalu on the top dan penuh keberhasilan. Tapi justru ketika kita berani mengambil respon yang benar di situasi yang tidak mudah dan bahkan lowest moment dalam hidup kita, di titik terendah kita, di dalam hidup kita, itulah teladan. Itu kalau baca gampang ya, tapi jalaninya yang benar-benar luar biasa. Sulitnya, tapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Di titik terendah kita sekalipun, dia tetap menuntun kita untuk kita bisa menjadi teladan sama seperti Kristus yang adalah teladan kita. Lalu poin yang ketiga, apa sih tugas kita sebagai ambasadornya Tuhan? Orang yang bisa dipercaya. Yang di kantor-kantor, yang jadi kepercayaan bosnya, kepercayaan orang di gereja, itu hal yang sangat luar biasa. Orang yang bisa dipercaya, dan itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Seorang ambasador yang dipilih pasti yang bisa dipercaya. Gak mungkin yang gak bisa dipercaya, pasti yang bisa dipercaya Bapak Ibu. Dia gak mungkin bekerja di luar apa yang sudah ditentukan. Semua sudah ada SOP-nya dalam pekerjaan. Kita pun juga harus jadi dutanya Tuhan yang bisa dipercaya. Melalui kehidupan yang bergantung sama Tuhan. Kita tuh manusia yang gak bisa dipercaya sebetulnya. Tanpa kita bergantung sama kehidupan kita sama Tuhan. Yesus satu dalam Bapa. Tapi masih bergantung penuh sama Bapanya. Sekalipun Yesus punya segalanya, tapi yang lebih penting buat Yesus adalah melekat sama Bapanya. Nah kita, ya Tuhan, udah penuh bergantungan sama Tuhan, tapi sok nggak butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah manusia gitu. Saya selalu percaya anak-anak yang hidupnya melekat kepada Tuhan tuh hidupnya pasti berbuah. Amin. Gak mungkin hidupnya gak berbuah. Anak-anak yang hidupnya bergantung sama Tuhan, yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan, hidupnya pasti berbuah, hidupnya pasti memberikan dampak yang luar biasa dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam gereja sekalipun Bapak Ibu. Mengalami pertumbuhan dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau hal itu belum terjadi, ya kita belajar untuk meng-cross-check diri kita setiap hari. Apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus batu-batu yang di dalam hati kita, mana yang harus Tuhan angkat. Supaya kita jadi orang-orang yang merdeka gitu. Orang-orang yang dibebaskan, yang Tuhan sudah tebus gitu. Kadang saya juga, ayo bangkit, ayo lewat, kamu bisa. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan pasti akan menemani kita di lembah kekelaman yang paling gelap sekalipun. Setiap itu ada lagunya kan, itu bukan sekedar lagu, tapi suatu iman yang kita tangkap dari hati kita bahwa kita enggak sendirian. Ada Tuhan bersama kita.
Amsal 4 ayat 23. Ini waktu minggu pertama saya dapat ayat ini. Dan jadi peneguhan buat saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ya, supaya nggak ngantuk. Ayo, 3, 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita tuh perlu dijaga dengan segala kewaspadaan Bapak Ibu. Karena banyak toksik yang akan masuk dalam hidup kita. Kalau kita nggak tahu tujuan kita datang ke gereja untuk beribadah, untuk datang ke Tuhan, kita akan cuma duduk menerima, kita nggak dapatkan apa-apa. Ya udah gitu aja gitu. Kita harus tahu bahwa kita harus menjaga setiap hati kita dengan segala kewaspadaan. Suka nggak suka, kalau kita nggak melekat sama pribadinya Tuhan, pasti akan ada agenda-agenda pribadi dalam kehidupan kita. Agenda yang nggak sepenuhnya dari Tuhan. Ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita nggak jaga hati kita betul-betul. Karena apa? Hati yang bergeser bisa mengubah motivasi dari menjadikan bangsa muridku. Bisa ditampilkan? Hati yang bergeser bisa mengubah motivasi dari menjadikan bangsa muridku, yaitu Yesus, berubah menjadi bangsa muridku, yaitu saya. Hati-hati Bapak Ibu. Hati yang bergeser bisa mengubah motivasi dari menjadikan bangsa muridku, yaitu ke Yesus, berubah menjadi motivasinya bangsa muridku, yaitu ke pribadinya kita. Ini bahayanya, kita harus belajar menundukkan otoritas kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita nggak jaga hati kita betul-betul, kita akan selalu membawa agendanya kita, bukan agendanya Tuhan, sebagai duta besarnya Tuhan. Saya sangat tertarik sekali dengan cerita pohon ara. Ini sudah saya ceritakan di youth, karena itu memberkati saya banget, jadi saya menceritakan lagi di sini Bapak Ibu. Pohon ara yang sudah berdaun lebat tapi enggak menghasilkan buah. Matius 21 ayat 18-19 bercerita tentang pohon ara. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar, itu menandakan Yesus adalah manusia 100%. Itu menandakan Yesus manusia 100% karena dia bisa merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ucapan Kristus penuh dengan kuasa membuktikan dia 100% anak Allah, 100% manusia. Ini yang memberkati saya ayat ini. Dia bisa lapar, tapi juga 100% anak Allah. Apakah Yesus kejam karena pohon ara ini tidak berbuah pada musimnya Bapak Ibu? Dan bagaimana Yesus tahu pohon ara itu mandul? Karena daun dan buah biasanya muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Melihat pohon ara yang ditumbuhi daun tetapi tidak berbuah, berarti pohon itu mandul dan gersang. Harusnya buah itu muncul bersamaan dengan daunnya. Tapi ini daunnya udah lebat banget tapi nggak ada buahnya gitu. Karena seharusnya dia sudah berbuah bersamaan dengan pucuk daunnya. Tapi saya percaya perikop ini mengajarkan banyak hal buat kita bahwa Tuhan ingin kita berbuah. Terlihat kita seperti daunnya lebat, rindang, pelayannya luar biasa. Tapi dalamnya kosong, gak memberi dampak. Buahnya gak bisa dinikmati sama sesama. Buahnya gak bisa dinikmati, gak memberi dampak. Kelihatannya buahnya rindang sekali. Daunnya rindang sekali. Tapi gak ada buah yang bisa dinikmati.
Sampai sini paham Bapak Ibu? Terlihat rindang, tapi nggak ada buahnya yang bisa dinikmati. Itu pohon ara, kenapa Tuhan kutuk pohon ara ini? Yang seharusnya buah ini muncul bersama dengan pucuk daunnya. Anak-anaknya yang bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai ambasadornya Kristus. Karena apa? Berbuah berarti berbicara tentang kehidupan yang bermanfaat, bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Berbuah berarti berbicara tentang kehidupan yang bermanfaat, bukan untuk hanya sekedar menikmati diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Itu yang namanya berbuah. Itu yang artinya berbuah, Bapak Ibu. Percuma berdaun lebat tapi nggak bisa menghasilkan buah, nggak bisa dinikmati. Yang kelihatannya luar biasa dalam pelayanan, yang kelihatannya luar biasa dalam mengajar, yang kelihatan luar biasa dalam memimpin, yang luar biasa dalam berkhotbah, tapi hanya dinikmati untuk diri sendiri. Percuma kita diberkati kalau kita nggak bisa jadi berkat buat sesama, komunitas. Timothy Keller mengatakan ini, Injil adalah Yesus Kristus datang ke dunia menghidupi hidup yang harusnya kita jalani dan mengalami kematian yang harusnya kita alami. Dan salib merupakan tempat di mana kita dapat menemukan kebebasan untuk menerima diri kita tanpa menjadi sombong dan dapat menerima diri kita tanpa merasa hancur. Allah tidak hanya memberi keselamatan kepada orang percaya, tetapi juga melibatkan orang percaya dalam melayaninya, Bapak Ibu. Melibatkan kita menjadi duta besarnya Tuhan, duta pembawa pesan kabar baik bagi setiap orang, bukan menjadi duta yang hanya menelanjangi kekurangan setiap komunitasnya, menelanjangi setiap kekurangan gerejanya. Itu bukan membawa pesan. Kita harus sadari bahwa sebagai duta besarnya Tuhan, kita membawa pesan kabar baik, yaitu menyatakan kemuliaan Allah, menjadi teladan, memuridkan, dan yang bisa menjadi anak-anak yang bisa dipercaya untuk membawa nama Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Anugerah Allah itu tujuannya bukan untuk orang yang orang yang percaya berbangga diri, enggak, apalagi arogan, tetapi sebaliknya sadari diri dan hidup dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati bukan sifat dasarnya kita sebagai manusia. Kita butuh Tuhan untuk bisa belajar merendahkan hati kita, melayani Dia dan melayani sesama. Hidup menjadi berkat, hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ajak untuk Bapak Ibu JKM Mawar Sharon, bagaimana kita membawa pesan nama Tuhan di dalam keluarga Bapak Ibu, di dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu, di dalam pekerjaannya Bapak Ibu. Sesuatu yang gak mudah, tapi kita harus yakini dalam pikiran kita bahwa hati kita, bahwa kita adalah duta besarnya Tuhan, membawa pesan kabar baik. Karena itu tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Untuk memperlihatkan nama Tuhan, untuk memberikan teladan yang baik, untuk memuridkan, dan menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Amin.